Wacana penundaan pemilihan presiden menuai aksi penolakan dari masyarakat. Di Kota Malang, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Suara Rakyat atau ASURO menggelar aksi demonstrasi menolak wacana penundaan pemilu atau Pilpres 2024 mendatang. Aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dilakukan oleh Aliansi Suara Rakyat ASURO di depan Balai Kota Malang Jumat siang. Puluhan mahasiswa dengan membawa poster berisi tuntutan melakukan aksi diam tanpa orasi selama 45 menit. Sejumlah tuntutan yang disampaikan dalam aksi diam tersebut, diantaranya penolakan penundaan pemilu adalah bentuk pembangkangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, masa juga mendesak agar pemilu pada tahun 2024 mendatang tetap dilaksanakan tanpa harus ditunda. Korlap Aksi Jamima mengatakan, selama masa pemerintahan Jokowi praktek korupsi meningkat 99,72% dari pemerintah sebelumnya. Sebanyak 819 pejabat melakukan korupsi. Dari periode sebelumnya di era SBY, sebanyak 411 pejabat yang melakukan korupsi. Selain itu, aksi diam ini juga menyoroti berbagai masalah yang terjadi di tanah air, mulai dari kasus pelanggaran HAM yang belum diusut tuntas, hingga ketidakmampuan pemerintah menekan harga jual minyak goreng yang membuat warga menjerit. Merespon wacana penundaan pemilihan umum atau pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang diusulkan oleh koalisi Jokowi dan saat ini sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh publik. Maka dengan ini, kami Aliansi Suara Rakyat ASURO Malang menyuarakan beberapa catatan kritis penolakan terhadap wacana tersebut dari berbagai macam aspek. Pertama, di aspek hukum dan konstitusi. Penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi merupakan pembangkangan terhadap ketentuan UUD 1945 pasal 7 yang merupakan amanat reformasi yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali Presiden dan Wakil Presiden dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Begitu juga pasal 22E ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, di aspek korupsi, sejak 2 periode pemerintahan Jokowi, korupsi yang tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 dinyatakan sebagai kejahatan terhadap HAM dan kemanusiaan, terus meningkat di Indonesia. Menurut data penindakan kasus korupsi yang dicatat oleh KPK selama periode pemerintahan Jokowi dalam kurun waktu 2015 hingga 2022, jumlah kasus korupsi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan mencapai 819 oknum, jauh melonjak sebesar 99,27% jika dibandingkan dengan periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada kurun waktu 2004 hingga 2014 yang hanya mencapai angka 411 oknum saja. Artinya, pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi tidak serius dalam mencegah praktik korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, 2 pasangan pelajar SMA di Kota Malang terjaring petugas Satpol PP karena ketahuan bermesraan di tempat umum. 2 pasangan pelajar yang terjaring razia ini diperbolehkan pulang setelah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dijemput oleh guru dari sekolah masing-masing. 4 orang pelajar yang masih berseragam sekolah terjaring razia saat bermesraan di Taman Bingkil, kawasan perkantoran Dinas PUPR dan Damkar Kota Malang. 4 pelajar yang terjaring razia ini langsung dibawa ke kantor Satpol PP Kota Malang untuk menjalani pemeriksaan. Selain memeriksa 2 pasangan pelajar ini, mereka juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Anton Viera, Kasih Operasi Satpol PP Kota Malang mengatakan, 2 pasangan pelajar ini diamankan setelah adanya laporan dari masyarakat jika ada pelajar yang bermesraan di Taman Bingkil. Petugas kemudian mendatangi lokasi dan didapati 4 pelajar tersebut sedang bermesraan. Mereka kemudian diamankan ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pembinaan. 4 pelajar ini berasal dari 2 SMA berbeda di wilayah Kecamatan Sukun, Kota Malang. Mereka baru dipulangkan setelah dijemput oleh guru dari masing-masing sekolah.
Diamankannya dua pelajar ini merupakan antisipasi atas maraknya aksi bermesraan atau mesum yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi di tempat umum yang belakangan viral di Kota Malang. Ada laporan masyarakat sebenarnya, ada laporan masyarakat ke kita kaitan dengan ada orang ya, awalnya orang, karena belum orang dewasa, dengan belum tahu kalau dia anak sekolah. Ada yang bermesraan di Taman Belangwir ya, Jalan Bingkil, di kompleks perkantoran DPU sama Damkar. Jadi mereka bermesraan, sehingga ada laporan di sini. Anggota kita ke lapangan untuk mengecek kebenaran, kemudian diambil gambar sebagai bukti-bukti, gambar dan juga video. Jadi intinya memang kita antisipasi, karena selama beberapa saat terakhir ini kan memang sedang viral, ada beberapa oknum yang menyalahgunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang kurang etis di muka umum, sehingga kita antisipasi. Apalagi ini kan anak sekolah ya, anak sekolah. Jadi tindakan kita tadi, kita memberikan pembinaan, masih sebatas pembinaan. Kita serahkan ke pihak sekolah karena mereka masih menggunakan atribut sekolah, sehingga pihak sekolah kita hubungi, dan guru-guru juga sangat kooperatif di sini untuk kita serahkan ke mereka untuk pembinaan lebih lanjut. Jadi belum ke orang tuanya, belum ke pihak sekolah. Jadi tadi berapa anak Pak yang diamankan Pak? ini masih 4 anak ini, 4 anak. Dari berapa sekolah Pak? 2 sekolah. Sekolah yang berbeda? Sekolah yang berbeda. Ada yang di kawasan Sukun sekolahnya. Ya. Satunya sebelah di mana Pak? Kenapa? Sekolahnya satunya di mana Pak? Selain di Sukun? Semua di kawasan Sukun. Oh, semua. Kawasan Sukun. Oh, itu tadi anak-anak SMP atau SMA? Tingkat SMK. Oh, tingkat SMA. SMK. Ya, tingkat SMA. Masih kelas 1 sampai kelas 2. Dan sangat disayangkan karena masa depan mereka masih panjang. Jadi mereka kita suruh bikin pernyataan. Pembinaannya berupa pernyataan supaya ke depan tidak mengulangi lagi. Dan apabila nanti suatu saat mengulangi lagi sesuai mereka mengulangi lagi, ya nanti sanksinya. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang bulan Ramadan, harga jual daging ayam potong di pasaran mulai beranjak naik. Saat ini, harga jual daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Malang menyentuh angka Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam potong di pasar tradisional di Kota Malang kembali terjadi. Di Pasar Raya di Kota Malang, harga daging ayam potong melesat menjadi Rp35.000 per kilogramnya dari sebelumnya harga yakni Rp31.000 per kilogramnya. Para pedagang mengatakan harga daging ayam terus naik setiap harinya, bahkan 2 hari belakangan ini menyentuh harga Rp35.000. Naiknya harga daging ayam potong di pasaran ini diperkirakan karena mendekati bulan puasa. Meski harga naik, namun pasokan ayam dari peternak ke pedagang tetap aman. Naiknya harga daging ayam potong juga berdampak pada penjualan, di mana permintaan dari konsumen menurun. Per hari, pedagang hanya mampu menjual 20 hingga 30 kg daging ayam. Pedagang mengaku normalnya harga daging ayam potong di harga Rp32.000 per kilogramnya. Pedagang juga tidak bisa memperkirakan kapan harga akan terus melonjak hingga memasuki bulan puasa. Nggak kayak biasanya gitu loh, agak berkurang. Biasanya ya enggak. Ya coba aja nanti kalau hari-hari itu mesti ya berlaku paling. Harganya naik apa gimana ini Bu? Ya biasanya naik terus. Berapa sekarang Bu? 35. Kalau sebelumnya? Sebelumnya 32, 30 bisa. Bu, ini naiknya pengaruh apa Bu? Apa menjelang puasa atau gimana ini Bu? Iya biasanya mau bulan puasa, habis lebaran itu mesti naik. Naiknya mulai kapan ini Bu? Ini 2 hari. Ini naik terus Bu ya? Naik terus. Sampai berapa Bu kalau naiknya? Biasanya 40 sampai 40. Harga normalnya berapa sih Bu? Ya? Harga normalnya berapa? Normalnya 32 gitu. 30, 32 itu normalnya. Berarti ini kemungkinan masih bisa naik lagi Bu ya? Iya. Bisa naik lagi, turun nggak bisa biasanya. Mau hari puasa nih.
Kalau stoknya Bu, pasokannya? Cuma dikit sekarang. Biasanya itu apa? Biasanya kalau jualan rame gitu 50 potong. Kalau gini nggak ada, cuma 25, 20 gitu. Karena mahal. Iya. Kalau mahal ya ada pengaruh itu minyak itu. Orang jualan lalapan kan minyak. Itu menurun ya. Bu, kalau Banyak yang apa? Cari endas dan ceker gitu. Itu ya buat apa? Jualan ceker pedes itu loh. Karena harganya lebih murah berarti Bu ya. Iya. berapa Bu kalau ceker saya? Kalau ceker cuma 20. Sayap? Kalau kepala cuma 12. Kalau sayap sama daging. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. 1 minggu menjelang puasa, harga kebutuhan di Pasar Karangploso sudah mengalami kenaikan. Kenaikan berbagai jenis barang ini sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu. Namun sayang, kunjungan pembeli ke pasar masih relatif sepi dan belum terjadi peningkatan yang signifikan. 1 mingguan menjelang awal puasa, harga barang kebutuhan di Pasar Karangploso sudah mengalami kenaikan. Harga-harga ini sebagian sudah ada yang mengalami kenaikan sejak beberapa hari yang lalu. Kenaikan harga ini terjadi setiap menjelang bulan puasa seperti terigu, kertas bungkus, mie, dan masih banyak lainnya tetapi masih belum signifikan. Telur ayam saat ini dijual di kisaran 23-24 ribuan per kilogram. Harga beras masih relatif stabil dan kenaikan biasanya terjadi tidak banyak, sementara untuk minyak goreng masih agak sulit didapat. Akibat masih terbatasnya pasokan minyak goreng di pasaran berdampak pada bahan makanan yang digoreng juga mengalami penurunan pembelian, salah satunya kerupuk, emping, dan lainnya. Menurut salah seorang pedagang di Pasar Karangploso menjelaskan, harga kebutuhan 1 minggu jelang awal puasa sebagian besar naik dan biasanya pada 3 atau 2 hari menjelang awal puasa, pasar biasanya pembeli ada peningkatan. Di lokasi terlihat kondisi pasar relatif lengang pada menjelang siang dan diperkirakan pasar mulai akan ramai pada 3 atau 1 hari menjelang awal puasa. Dan saat ini jumlah pembeli masih belum ada kenaikan yang signifikan. Menjelang puasa ini untuk harga-harga kebutuhan pokok gimana Sarah? Naik semua. Naik semua. Apa aja yang naik Bu bisa itu? Kanji naik. Iya. Mie naik, segala macam naik semua ini. Berapa persen Bu kalau dibandingkan? Ya banyak itu. Kertas bungkus, naik semua. Naik semua ya. Iya. Contohnya dari berapa ke berapa Bu Ruby? Ya, mie dari 30 Per apa itu? Per bal. Per bal ya? Dari 30 sampai sekarang 34. Oh 34 ribu Bu Ruby. Yang lebar itu ya gitu dari 31 sekarang 34.500. Gula-gula kayak telur? Gula 12.800. Asalnya? Asalnya 11.200. Minyak sudah mulai gampang minyak. Minyak sulit sekarang. Sulit lagi? Iya. Tapi banyak juga yang nyari Bu Ruby. Ya banyak yang nyari, cuma minyak nggak ada. Bu, untuk pembeli saat ini gimana Bu untuk 1 minggu ini? Banyak pembeli sekarang? Pembeli itu ya agak kurang, sebabnya yang goreng-goreng itu kan sama mengeluh. Iya. Ya, Bu, umum gini harganya itu kan nggak dari penjualan itu nggak nyampe. Secara umum sekarang pembeli ramai apa turun? Apa sepi? Iwan Dikmawan melaporkan. Mengantisipasi terjadinya kerusakan lahan kembali akibat banjir bandang di Kota Batu, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan perbaikan dan pelebaran bantaran daerah aliran sungai sepanjang 4 km di wilayah Bumi Aji, Batu. Pengerjaan ini sudah rampung di beberapa titik, sisanya dalam tahap penyelesaian. Setelah kejadian banjir bandang di Kota Batu sekitar bulan November tahun 2021 tidak hanya mengakibatkan kerugian material tetapi juga korban jiwa. Mengantisipasi kejadian serupa terjadi dan untuk mengamankan lahan yang berada tepat di pinggir aliran sungai, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai melakukan pembangunan sekaligus perbaikan bantaran daerah aliran sungai atau DAS, serta pelebaran alur sungai dari Dusun Sambung Bumi Aji sampai dengan pertemuan Muara Das Berantas sepanjang 4 km. Kegiatan pembangunan pelebaran alur sungai dan pembangunan tembok pelengsengan penahan yang berfungsi menjadi pembatas alur sungai dengan lahan maupun pembuatan bronjongan
Untuk menahan atau mengurangi kecepatan aliran air, sudah terlihat rampung di beberapa titik dan sisanya menunggu penyelesaian. Menurut salah seorang petani di kawasan Bumiaji yang mengelola lahan di pinggir aliran sungai mengaku senang dengan pembangunan pelengsengan karena diharapkan akan bisa menahan luapan air sungai agar tidak merusak lahan pertanian ketika musim penghujan datang. Di kawasan Dusun Sambung Desa Bumiaji titik terparah banjir bandang, terlihat proses pembangunan dengan menggunakan alat berat. Diharapkan dengan dibangunnya tembok pelengsengan, bronjongan ini kawasan sepanjang alur sungai bisa lebih aman dari luapan air dan lahan pertanian tidak tergerus, menyempit dan mengalami kerusakan. Hujan besar gimana pas banjir dulu? Saya di sini. Tapi ada kenapa ya? Pinggir-pinggir? Ya, cuma amber itu lah. Nah, tapi kalau di sana kan parah-parah ya. Waktu kan bendung di sana. Ya, di Grand City. Betul. Setelah Grand City jebol, ya, menghabiskan itu yang dia gudang. Ya gudangnya. Ya. Pak, sekarang kan pembangunan pelengsengan kan sudah hampir rampung juga Pak, yang dari atasnya. Gimana Pak sebagai petani Pak ini? Ada? Ya, alhamdulillah ya bagus dah. Kalau sudah ada longsor, ada banjir bandang langsung direnovasi. Ya, minimal mungkin lahan-lahan pertanian sudah nggak tergerus lagi Pak ya. Iya. Kalau di sini enggak kena. Iya. Di situ punya dikasih wadekan segini bawah. Yaitu yang mendung sana kan enggak muat. Iya. Yang bandaran kan rata-rata bandaran sudah selesai sekarang membangun. Iya. Berarti Pak ya, positif juga Pak ya. Iya. Ketika banjir mungkin antisipasi bisa lebih aman ya lahan pertaniannya. Kan sudah pohon-pohon kayu-kayu di sana kan sudah habis. Kemungkinan ya kan nggak ada bendung-bendung kan nggak ada. Gitu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih pemirsa yang masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat terdampak cuaca, sebagian tanaman sayur di wilayah Kota Batu mengalami kerusakan. Padahal harga jual sedang membaik. Tingginya biaya perawatan selain akibat faktor cuaca menjadi salah satu penyebab turunnya hasil panen. Beginilah yang dialami petani di kawasan wilayah Kota Batu. Meningkatnya intensitas curah hujan dan serangan hama mengakibatkan tanaman jenis sayuran mengalami kerusakan. Kerusakan ini juga diakibatkan tidak maksimalnya perawatan karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan, khususnya untuk penyemprotan dan obat-obatan. Kondisi ini berdampak pada turunnya hasil volume dan kualitas panen karena tanaman tidak tumbuh normal dan tidak dalam kondisi baik ketika dipanen. Saat ini beberapa jenis sayuran perlahan mengalami kenaikan, salah satunya kubis yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan, yaitu di kisaran 3 ribuan di tingkat petani dan sudah termasuk harga bagus. Menurut salah seorang petani di kawasan Bumiaji menjelaskan, curah hujan yang tinggi seringkali penyemprotan menjadi kurang efektif dan kerusakan sayuran terjadi pada bagian daun dan juga akar, sehingga tanaman tidak bisa tumbuh normal dan bahkan membusuk. Di lokasi terlihat tanaman sayuran jenis kubis pada bagian daun sudah menguning kecoklatan dan mengering. Tidak hanya itu, pada kubis juga banyak berlubang akibat serangan hama kaper atau kupu kecil. Petani memperkirakan harga kubis akan bertahan sampai dengan menjelang awal puasa. Lumayan baik. Berapa sekarang? 3.000 pasaran. Per kilo ya? Di tingkat petani ya? Iya. Sudah sejak kapan ini kenaikannya? Awal bulan. Awal bulan. Iya. Perkiraan sampai dengan awal-awal puasa gimana perkiraan? Aman. Masih bisa naik? Masih naik. Ini untuk ketersediaan pasokan mungkin di tingkat petani seperti apa nih kelihatannya? Menurun. Iya. Faktor apa yang menurun? Hujan. Oh, hujan. Iya. Seperti itu juga kelihatannya agak terganggu ya? Iya. Oh. Pak, kalau sudah gitu hasil panen berkurang berapa persen dibandingkan kondisi normal? 5%. 5% ya? Oh. Tapi harga 3.000 sudah termasuk harga bagus apa harga? Bagus. Harga bagus ya. Sebelumnya berapa sebelum kenaikan? 500 rupiah. Ya. Oh, berarti kalau sudah harga segini mungkin modal bisa kembali ya kalau sudah gini? Bisa. Plus keuntungan dikit. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.